sini saya akan meyakinkan teman-teman bahwa Metaverse ini mempunyai teknologi yang sangat sempurna. Ya, ada 5 pilar Metaverse yang menjadikan teknologi sangat aman, nyaman dan kuat. Ya, jadi dengan ini kita bisa meyakinkan bahwa bisnis ini bisa diandalkan secara ketahanan dalam sistemnya. Metaverse itu adalah pengembangan dari blockchain teknologi yang mana dikembangkan di dalam program smart contract, ya, blockchain smart contract, sehingga dia melakukan atau mempunyai sistem terdesentralisasi, artinya tidak ada sentral apapun, karena memungkinkan dengan adanya pengembangan dari teknologi blockchain, maka desentralisasi penuh akan terjadi. Kemudian alat transaksi juga di sini ada namanya cryptocurrency. Kemudian semua program atau ekosistem ini terhubung dengan DApp, desentralisasi application. Teman-teman, 5 pilar inilah yang membuat sistem dan teknologi ini kuat, aman, dan nyaman. Blockchain, smart contract, desentralisasi, cryptocurrency, desentralisasi application. Nah, saya tidak mendetailkan ini karena ketika saya menyampaikan 5 pilar ini pastinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya akan persingkat, mengarahkan teman-teman untuk memahami, ya, karena ini adalah materi umum, teman-teman bisa mempelajarinya di banyak media seperti Google dan YouTube. Ini adalah materi umum dan ini adalah pendukung dari pengembangan Metaverse. Oke, saya masuk ya ke detailnya. Teman-teman, teknologi yang sempurna di dalam pengembangan Metaverse, program pemasaran terdesentralisasi ini didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner, yang mana smart contract ini sepenuhnya tersedia untuk umum, ya. Anda dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Pertama, detailnya adalah otonom. Jadi Metaverse ini dibangun di dalam teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusia. Ya, teman-teman mungkin memahami selama ini faktor kegagalan di dalam bisnis pemasaran yaitu adalah faktor manusianya. Ya, karena ada faktor emosional di dalam sistem itu sendiri, ada sifat-sifat yang serakah dan lain-lain sehingga bisnis itu tidak bisa bertahan lama. Di sini tidak ada seperti itu. Kemudian kondisinya yang memang tidak dapat dirubah, ya. Blockchain teknologi ya mengamankan algoritma Metaverse, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan si Lado dan Deb ya yang membuat ide program ini, itu tidak dapat mengganggu atau membatalkan atau mengubah transaksi yang sedang berjalan yang ada di Metaverse. Ini menarik karena memang terdesentralisasi tadi. Jadi teman-teman, di sini kita cukup aman, tidak ada istilahnya gagal bayar atau apapun, tidak ada istilah ganti-ganti program atau ganti plan, ya, penurunan dan macam-macam di dalam pengembangan bisnis ini. Sistem ini cukup bisa diandalkan karena sudah ada di dalam jaringan Polygon. Kemudian yang paling penting itu adalah transparansinya, yaitu 100%. Ya. Karena memungkinkan konsep ini dijalankan secara transparan dengan adanya blockchain teknologi, kode smart contract ini terbuka dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini yang memastikan kondisinya adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi kalau transparansinya full 100%, nipunya di mana? Nah, itu adalah salah satu hal yang memang mendasar yang harus kita ketahui. Salah satu faktor penyebab scam atau penipuan yaitu ketidaktransparansi. Ya, ini bisnis transparan. Oke, teman-teman, sepenuhnya otomatis semua transaksi itu terjadi peer-to-peer atau istilahnya secara langsung antar wallet. Jadi di sini tidak ada proses withdraw seperti pada umumnya, dan di dalam smart contract juga tidak ada pengumpulan dana. Artinya di sini penjualan langsung. Teman-teman memasarkan alat atau produk matrix system, maka akan mendapatkan bonus 100%. Ya, penjualan langsung yang dibantu oleh program algoritma smart contract. Oke. Kemudian terdesentralisasi, jadi tidak ada admin, tidak ada perbankan atau pihak ketiga di dalam proyek ini. Jadi adapun kreator atau pencipta dari develop program atau Metaverse ini itu sama seperti kita, ya. Dia statusnya sama seperti orang lain. Dia mempunyai matrik yang sama
dia mempunyai nilai harga level yang sama. Dia juga ikut memasarkan dan artinya statusnya tidak ada yang diuntungkan, artinya berlaku adil sistem ini. Ini yang menarik kalau dulu kita bekerja dengan suatu perusahaan bisnis network misalnya, kita mengembangkan bisnis tersebut, tapi di sisi lain kita menguntungkan perusahaan tersebut. Kita hanya dapat tetesan profit atau bonus sponsor, yang mana terkadang pastinya posisi kita ada di bawah, sehingga kita terus memberi jaringan ke atas atau bonus ke atas. Nah, di sini sangat adil, semua orang mempunyai matrik yang sama, termasuk juga Lado Oktanikov selaku kreator bisnis ini. Teman-teman, 100% ada di dalam jaringan, jadi tidak ada biaya tersembunyi di dalam proyek ini atau produk yang kita pasarkan. Nah, di sini menarik, kalau dulu teman-teman mungkin memahami di dalam pola bisnis pada umumnya, ada tingkatan-tingkatan yang mana didapat, ada biaya-biaya tersembunyi, ada selisih. Ya, salah satu contohnya misalnya, ketika ada proyek, mungkin teman-teman di posisi founder mendapatkan harga produk yang sangat murah. Ya, turun lagi ke tim leader atau ring 1, harganya lumayan murah. Nah, kita sebagai follower biasanya harganya mahal. Dan itu tidak kita ketahui hal-hal seperti itu. Dan ada banyak lagi di dalam MLM, mungkin ada namanya stokis, yang dengan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Nah, di Metaforce itu sama semua, ya. Harga level program sama, ya, menggunakan die stable coin ditetapkan semua orang untuk membeli produk tersebut harganya sama. Jadi tidak ada yang spesial dan dipastikan di sini tidak ada pengumpulan dana. Oke, teman-teman, masih di seputaran teknologinya sebelum kita masuk ke sistem. Teknologi blockchain ini pada umumnya digunakan di 2 algoritma program. Ini sebagai pemahaman aja. Teman-teman, pertama kali blockchain teknologi mengembangkan ke arah cryptocurrency atau digital asset, ya, kriptografi yang dikembangkan. Apa implementasinya kapan? Implementasinya itu sekitar 11-12 tahun yang lalu. Pertama kali pengembangannya yaitu di Bitcoin, ya, BTC. Mungkin teman-teman pastinya sudah pernah mendengar Bitcoin, ya, dengan harga ratusan juta, saat ini 300-400 jutaan, bahkan hampir menyentuh 1 miliar satu Bitcoin-nya. Dan seiring berjalan, cryptocurrency blockchain teknologi, pengembangan dari blockchain teknologi ini dikembangkan ke cryptocurrency yang lain. Sekarang ada banyak, bahkan ribuan, ya, cryptocurrency yang mana mempunyai roadmap atau tujuan yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Seperti ada BUSD, stablecoin, USDT, Ethereum, Tron, BNB, Matic, DAI stablecoin, dan banyak lagi. Oke, itu adalah pengembangan ke arah cryptocurrency atau digital asset. Tapi di sisi lain ada satu pengembangan blockchain teknologi itu ke arah smart contract. Program blockchain teknologi atau teknologi blockchain yang mendukung smart contract, ya, sebagai promotor pertama kali itu adalah Ethereum dengan teknologi ERC-20. Dan terus berkembang, banyak develop mengembangkan, dan akhirnya sekarang ada banyak teknologi blockchain yang memungkinkan pengembangan dari smart contract. Ya, contohnya TRC-20, Tron, kemudian BIP20, Binance Smart Chain, kemudian Polygon, yang mana kita di Metaforce menggunakan teknologi jaringan Polygon. Smart contract ini berbeda pastinya, ya. Kalau cryptocurrency itu lebih ke digital asset, aset yang mempunyai potensi nilai atau ada potensi kenaikan. Tapi kalau smart contract ini adalah program aset, ya. Jadi kita membeli aset berupa program, yang mana program itu sebenarnya adalah alat untuk mendapatkan digital aset. Jadi ada dua pada umumnya aset itu, baik di dunia nyata ataupun di blockchain teknologi. Kalau di dunia nyata, yang aset yang mempunyai nilai kenaikan itu contohnya emas. Di selain dari itu, kalau untuk yang alat, itu biasanya alat untuk menghasilkan, seperti mungkin mesin jahit, itu adalah aset yang sifatnya alat. Ya, artinya sama seperti program aset ini. Ya, dia bisa menghasilkan ketika kita membeli alat tersebut dan memfungsikan sehingga dia menciptakan nilai, seperti itu. Nah, di sini smart contract ini ada banyak pengembangan, pada umumnya itu di platform keuangan atau DeFi. Kemudian matrix sistem ini pengembangan dari smart contract juga. Kemudian ada metaverse,
kemudian NFT, marketplace blockchain, kemudian game blockchain atau staking program, ya, desentralisasi exchange, itu adalah bagian dari pengembangan dari smart contract, ya, program yang didesain di awal, kemudian dimasukkan ke dalam blockchain teknologi smart contract sehingga dia bisa berjalan dengan sendirinya. Oke, nah ini yang menarik, Metaverse ada di dua sisi. Cryptocurrency sebagai alat transaksi yang digunakan dan untuk target pendapatan bonusnya. Smart contract itu adalah bagian dari pengembangan dari matrix sistem, metaverse, NFT, dan lain-lain. Artinya, metaverse ini itu adalah alam semestanya blockchain. Semua produk ekosistem blockchain itu dikembangkan di dalam proyek